Pernah gak sih lo mikir, kenapa harga bensin itu bisa beda-beda di tiap-tiap daerah? Di Jakarta saat video ini dibuat, isi Pertalite itu masih 10 ribuan. Tapi di daerah pedalaman Papua bisa tembus 30 ribu, bahkan lebih. Padahal isinya sama, bahan bakarnya pun juga sama-sama dari Pertamina. Terus, kenapa bisa mahal banget? Di sini kita bakal bahas bareng. Biar lo nggak cuma jadi pengguna BBM, tapi juga ngerti logika ekonomi di balik harganya. Pertama, kita harus tahu dulu satu hal penting. Harga BBM itu bukan cuma soal nilai minyaknya. Di balik 1 liter bensin yang lo beli, ada banyak banget komponen biaya. Mulai dari pengolahan minyak mentah, pengemasan, distribusi, sampai pajak daerah. Dan yang paling berat dari semuanya adalah ongkos distribusi. Di kota besar seperti Jakarta, SPBU gampang ditemuin, jalanan beraspal mulus, truk pengangkut bisa jalan dengan lancar. Tapi coba lo bayangin distribusi ke pedalaman, jalannya mungkin belum bagus, bahkan ada yang harus lewat udara atau kapal kecil. Semua itu bikin ongkos BBM jadi jauh lebih mahal. Sebagai contoh nyata, kita lihat data dari Pertamina. Di Jakarta, harga Pertalite saat ini sekitar Rp10.000 per liter. Tapi, di beberapa daerah di luar Jakarta, terutama di luar Pulau Jawa, harga BBM subsidi bisa naik apalagi untuk BBM non-subsidi. Kenapa? Karena Pertamina harus pakai pesawat kecil buat kirim BBM ke daerah-daerah tertentu. Bahkan di tahun 2022, ada kabar bahwa 1 liter BBM di pedalaman Papua bisa mencapai Rp60.000 per liter. Sebelum ada program subsidi BBM satu harga. Program ini dibuat supaya semua orang dimanapun bisa beli BBM dengan harga yang sama, tapi realitanya gak semudah itu. Selain soal wilayah, ada juga faktor perusahaan. Harga BBM dari Shell, Vivo, AKR biasanya lebih tinggi dibandingkan Pertamina. Kenapa? Karena mereka bukan BUMN alias perusahaan swasta. Mereka nggak dapat subsidi dari pemerintah, jadi harga jualnya benar-benar mengikuti mekanisme pasar dan biaya operasional mereka. Misalnya, Shell V-Power lebih mahal karena kualitas oktan yang jauh lebih tinggi plus brand positioning sebagai bahan bakar premium. Beda sama Pertamina yang punya peran ganda sebagai pelayan publik dan sebagai bisnis. Pertanyaan besar sekarang adalah, haruskah semua harga BBM disamaratakan atau dibedakan sesuai ongkosnya? Pemerintah sebenarnya udah punya program, yaitu BBM satu harga. Tapi implementasinya penuh tantangan. Dari sisi ekonomi, subsidi memang bisa bantu masyarakat. Tapi bisa juga jadi beban APBN kalau nggak dikelola secara efisien. Nah, hal ini menjadi dilema. Mau jaga keadilan, tapi tetap harus realistis secara anggaran. Jadi kalau lo tanya, kenapa harga BBM itu berbeda-beda? Jawabannya bukan karena pilih kasih, tapi karena ongkosnya beda, infrastrukturnya beda, dan jaraknya pun juga beda. Di balik 1 liter BBM, ada perjalanan ekonomi yang panjang. Jadi, mulai sekarang, tiap kali lo ngisi bensin, lo nggak cuma isi tangki, tapi juga isi wawasan. Karena ekonomi itu bukan soal angka, tapi soal cerita. Dan cerita itu dimulai dari hal sederhana yang kita temui sehari-hari. Kalau lo suka bahasan ekonomi kayak gini, klik like dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar pertanyaan ekonomi apa yang paling bikin lo penasaran. Bisa aja pertanyaan lo jadi topik video selanjutnya. Sampai ketemu di konten berikutnya.